Halo guys, hari ini Minggu 9 Agustus 2020. Saya akan mereview beberapa kemungkinan di hari Senin nanti. Terlebih dahulu saya akan mencoba mereview indeks harga saham di Amerika kemarin. Saya buka Yahoo Finance yang sudah saya download di aplikasi. Nah, kemarin indeks Dow Jones saya klik yang gambar bolanya. Itu positif 0,17% ya. Nasdaq juga negatif 0,87%, S&P 500 0,06% positif. Ada yang menarik di sini yaitu di mana pada harga saham gabungan kemarin ada saham Era Jaya yang naik hampir 7% di menjelang penutupan ya. Penutupannya ditutupnya naik 6%. Nah, ada apa sih kenapa Era Jaya hari itu naik? Mungkin ya salah satunya itu kena imbas dari arus digitalisasi dan era 4.0 ini ya. Kalau kemarin-kemarin kan yang sedang booming itu saham Inaf, Kimia Farma, dan Bio Farma, Indofarma ya. Inaf dan KF sampai beberapa hari naik bahkan sampai auto reject atas. Dan kemarin hari Jumat dia disuspend. Kemudian di hari Senin nanti kabar beritanya akan dibuka. Kemungkinannya saya sendiri tidak begitu tertarik di saham Kimia Farma dan Indofarma. Karena apa? Sudah beberapa hari terakhir ini sudah mengalami kenaikan meskipun kabar beritanya terus berhembus, antara lain Menteri BUMN katanya mau mencetak produksi sampai ratusan ribu di tahun 2021 ya. Tapi memang berita itu sudah diapresiasi oleh pasar, oleh harga sahamnya sendiri sehingga naik beberapa hari kemarin. Nah, kemungkinan koreksi itu juga pastinya ada ya. Nah, yang menarik di sini adalah saham-saham di bursa Amerika kemarin itu kalau saya lihat ya di sini di top market gainers-nya nih ya. Market gainersnya di US Amerika waktu hari Jumat kemarin, coba perhatikan, itu naik di atas 15%. Semua ya di sini. Nah, apa saja saham-saham yang naik di 15%? Kalau saya perhatikan dari saham-saham yang reboundnya tinggi ini, itu adalah saham yang berbasis digital, seluler, dan internet ya. Kalau saya perhatikan, ini ada Teradata Corporation. Nah, ini kalau udah ada data-data ini pasti bermain usahanya adalah usaha untuk bisnis dan data digital ya. Kemudian ada telepon and data system, tuh kan ada data system lagi, telepon lagi gitu kan. Naik 18%. Kemudian ada stamps.com. Nah, ini berbasis internet nih rupanya si perusahaan ini. Kemudian ada United States Cellular Corporation. Nah, kan ada Cellular Corporation naik 17%. Cellpoint Technology Holding naik 15%. Jadi top gainer kemarin di hari Jumat kemarin itu didominasi oleh saham-saham yang berbasis digital, internet, dan seluler ya. Nah, pantesan kemarin harga saham Era Jaya naik sampai 6%. Nah, kemungkinan apa? Ini pastinya akan membawa sentimen positif terhadap saham-saham yang berbasis telekomunikasi digital dan yang seputar itu ya. Antara lain apa? Yaitu saham yang sudah papan atas Telkom. Kemudian ada lagi saham yang Metro Data. Kemarin sudah saya bahas videonya MTDL dengan menggunakan data-data selama 6 tahun, di mana saya menganalisis dalam pertumbuhan data itu si MTDL ini mempunyai R square itu di atas 90% ya. R square itu adalah untuk mengukur pertumbuhan CAGR, di mana MTDL waktu itu saya ukur di atas 10% dan kenaikannya tersebut diuji dengan R square dan valid, ternyata di atas sampai 90%. Artinya apa? Pertumbuhan si MTDL ini
menjamin konsisten di masa yang akan datang, sehingga kemarin pun 2 hari yang lalu MTDL juga sempat naik sampai 7%. Nah, saham yang tertinggal justru saham Telkom, jadi saham yang papan atasnya malah justru tertinggal. Kemarin saham Telkom sudah merilis laporan keuangannya untuk semester 2, di mana penjualannya dan laba bersih masih stagnan, tidak begitu turun juga dan tidak begitu naik juga ya. Nah, ini tapi saham Telkom kan tahu sendiri ya, market cap-nya dia besar, kemudian return on equity-nya juga dia besar dibandingkan dengan saham yang lain Era Jaya dan MTDL juga. Kemudian labanya juga kan karena ini perusahaan mapan, jadi semester 2 kemarin dia mencatat pembukuan di laba bersihnya itu sampai 11 triliun ya. Jadi kalau disetahunkan, estimasinya nanti dalam 1 tahun dia mendapatkan laba bersih sekitar 22 triliun. Artinya hampir sama dengan tahun yang lalu. Nah, saya sih optimis membeli saham Telkom pada saat dia memang turun di bawah harga 3.000 ya, meskipun hutangnya juga sedikit bertambah, tapi is okay lah untuk saham yang sekelas Telkom, karena kalau saya lihat juga kemarin di sepintas aset lancarnya juga masih bisa mendukung apabila untuk melunasi hutang-hutangnya, hutang lancar terutama ya. Nah, itu aja teman-teman atau para yang mau belajar tentang saham, bagaimana kemungkinan di hari Senin nanti, yaitu saham Telkom dan saham-saham yang berbasis digital, internet, dan data seluler yang perlu diperhatikan. Semoga bermanfaat informasi ini. Terima kasih.